Halo teman-teman, balik lagi dengan ASBM di sini. Chapter ini bener-bener ngasih unjuk betapa luar biasanya Rocks the Zebek. Gua bener-bener gak nyangka kalau dia datang ke Merijoa sendirian. Dia bahkan menculik 5 raja, menerobos masuk ke Room of Flowers, tempat suci yang belum pernah diterobos sebelumnya, lalu bertemu dengan Imu, Raja Dunia, dan mencoba bernegosiasi dengannya dan mengancamnya. Gak berhenti sampai situ, Zebek juga berhasil kabur, membunuh seorang admiral, melawan Harald, menghancurkan kapal Celestial Dragon hingga menghancurkan gerbang keadilan. Seluruh rangkaian kejadian ini bahkan hanya terjadi dalam satu hari dan Zebek berhasil melakukannya sendirian. Dari chapter ini aja gue langsung bisa ngambil kesimpulan bahwa Goldie Roger jika dibandingin dengan Rocks the Zebek bener-bener gak ada apa-apanya. Oke, anyway, seperti biasa di video kali ini gue akan menganalisis One Piece chapter 1155. Gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat dan teori-teori yang ada di dalamnya. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Pasca, Anonymous, dan Haidan karena sudah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Sebelum membahas cerita utama, karena pada chapter kali ini tidak ada cover story, gua mau bahas sedikit cover story pada chapter sebelumnya karena akhirnya gua menemukan makam siapa yang dikunjungi Yamato. Buat yang lupa, di sini terdapat informasi bahwa Yamato mengunjungi seorang pahlawan yang lahir di West Blue dan besar di Ringo Wano. Pertanyaannya, siapa sih pahlawan yang dikunjungi Yamato? Menurut gua, kandidat terkuat jatuh kepada Jigoro, seorang pendekar pedang yang mati pada usia 59 tahun. Dari One Piece Wiki, Jigoro diketahui berasal dari West Blue dan dia adalah pendekar pedang legendaris yang melindungi keluarganya melawan ribuan bajak laut. Oleh sebab itu, ada kemungkinan Jigoro disebut sebagai pahlawan. Buat yang lupa, Jigoro pertama kali muncul di arc Thriller Bark dalam wujud zombie. Hal ini jadi masuk akal karena Moria pernah datang ke Wano. Jadi mungkin selain mengambil mayat Ryuma, mungkin Moria juga mengambil mayat Jigoro. Tapi gimana menurut kalian? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Oke, anyway, kita lanjut ke cerita utama. Dengan bertemunya Rocks the Zebek dengan Imu, sepertinya kita sudah mulai bisa memahami perkataan Sengoku tentang subjek terlarang yang dilanggar oleh Rocks. Sepertinya hal yang dimaksud Sengoku di sini adalah momen ketika Rocks menerobos ke Merijoa dan mengetahui keberadaan Imu. Di akhir pertemuan Rocks dengan Imu ada pernyataan bahwa insiden ini tidak pernah diungkap ke publik. Jadi kemungkinan besar Sengoku sendiri tidak tahu detail pelanggaran apa yang dilakukan oleh Zebek. Nah, dengan kejadian ini di luar Gorosei dan Holy Knight setidaknya ada 6 orang yang sudah dikonfirmasi mengetahui keberadaan Imu. Dari mulai Cobra, Sabo, Dragon, Ivankov, Wapol, dan terakhir Rocks the Zebek. Oke, lanjut. Tapi menurut gua pelanggaran yang dilakukan oleh Zebek bukan hanya menerobos Merijoa dan bertemu Imu. Menurut gua sebelumnya Rocks juga sudah mempelajari dan mengungkap isi dari Poneglyph hingga akhirnya dia sadar akan keberadaan musuh besar di masa lalu. Oleh karena itu, Rocks pergi ke Merijoa dan mencari siapa sih musuh besar itu hingga akhirnya dia bertemu dengan Imu. Oke, sekarang kita coba bahas detail-detail pada panel pertemuan Zebek dengan Imu ya. Pertama, hadirnya sosok Gunko. Dari momen ini akhirnya terjawab seseorang yang selama ini melayani Imu adalah Gunko. Kedua, kaburnya Zebek pada saat itu memberikan kesimpulan bahwa Imu memiliki kekuatan yang luar biasa. Rocks the Zebek memilih untuk tidak melakukan apa-apa dan berniat untuk kabur daripada melawannya langsung di momen ini. Ketiga, ada fakta bahwa Zebek ternyata adalah pengagum dari Davy Jones. Buat yang belum tahu siapa itu Davy Jones, kita harus kembali ke arc yang banyak dianggap sebagai filler, Long Ring Long Land. Di sini Robin menjelaskan bahwa Davy Jones adalah bajak laut yang dikutuk oleh iblis dan hidup di dasar laut. Menurut legenda, setiap kapal yang tenggelam beserta harta di dalamnya akan menjadi milik Davy Jones. Di SBS juga dijelaskan bahwa Davy Jones dikenal sebagai bajak laut yang sangat serakah. Sikap Davy Jones yang sangat serakah sangat digambarkan dengan jelas di sosok Rocks the Zebek. Zebek memiliki ambisi menjadi raja dunia dan memiliki seluruh isinya. Nah, tapi yang lebih menarik menurut gua adalah hubungan Davy
David Jones dengan Imu. Gue yakin banget kalau Imu punya hubungan dengan David Jones, entah itu sebagai musuh atau temannya. Karena Zebek gak mungkin tiba-tiba ngasih tahu Imu tentang David Jones kalau Imu tidak memiliki hubungan dengannya. Menurut kalian, apa hubungan Imu dengan David Jones? Apakah sebenarnya David Jones adalah Joy Boy? Karena seperti yang kalian tahu, Joy Boy hanyalah julukan dan seharusnya memiliki nama asli seperti Luffy yang dianggap sebagai Joy Boy di masa sekarang. Oke, lanjut. Detail yang gak kalah menarik adalah tubuh Imu yang cukup mungil. Gua nggak tahu ini kesalahan scaling aja atau enggak, tapi Gungko lagi duduk aja tingginya nggak beda jauh sama Imu. Oke, detail terakhir dari pertemuan Rocks the Zebek dan Imu adalah ucapan Zebek yang mengatakan bahwa dirinya akan kembali. Nah, karena Zebek sudah mati 38 tahun yang lalu, seperti yang sudah gue jelaskan pada analisis sebelumnya, Blackbeard yang akan meneruskan tekad Zebek. Blackbeard akan kembali ke Merijoa untuk menyelesaikan misi Zebek. Oleh sebab itu, langkah awal yang Blackbeard lakukan adalah dengan membuat Pulau Hachinosu diakui sebagai kerajaan bernama Blackbeard Kingdom. Tujuannya agar dirinya punya akses ke Levely dan Merijoa. Nah, jika dibanding ayahnya, sepertinya Blackbeard jauh lebih pelan-pelan dari segi cara mainnya. Dia tuh lebih nyusun rencana dengan matang. Beda banget dengan Zebek yang kelihatan barbar banget. Oke, anyway, dengan kekacauan yang dia lakukan di Merijoa, Zebek langsung dicap sebagai kriminal dengan reputasi terburuk plus bounty poster yang kita familiar banget sama posenya. Jujur ya, teori Bagi adalah anak Zebek sebenarnya udah cukup mencuat dari chapter sebelumnya, tapi gue pribadi masih meragukan karena narator di sini udah jelas hanya menyebutkan Blackbeard. Tapi dengan munculnya poster ini makin memperkuat teori bahwa Bagi mungkin adalah anak dari Zebek. Coba kita bahas satu-satu ya. Pertama, rambut. Di sini terlihat Rocks punya dua warna rambut, gelap dan terang. Di manga, rambut Bagi memiliki warna yang terang. Nah, jadi banyak yang beranggapan bahwa warna terang di rambut Zebek adalah warna biru. Selain itu, kalau kita tutup mata kanan Zebek, kita bisa melihat wajahnya sangat mirip dengan Blackbeard. Tapi, kalau kita tutup mata kirinya, wajahnya langsung mirip dengan Bagi. Gak cuma itu, Bagi juga pernah mempertanyakan kepada Roger kenapa dia disebut anak kedua. Mungkin ini jadi salah satu foreshadow dari Oda bahwa Bagi adalah anak kedua dari Zebek. Bahkan kalau kita mau pakai permainan angka, pada chapter ini 1155 Zebek membuka gerbang keadilan dengan cara menghancurkannya. Nah, jika kita balik ke chapter 551, Bagi juga berhasil membuka gerbang keadilan dengan caranya sendiri. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan teori Rocks the Bagi? Coba komen ya. Oke, lanjut. Di chapter ini juga terungkap bahwa Rocks the Zebek menggunakan permainan bernama Devi Backfight untuk membentuk bajak laut Rocks. Gampangnya, Devi Backfight adalah pertarungan antar kelompok bajak laut dalam sebuah permainan tertentu. Kru yang menang berhak mengambil anggota dari kru yang kalah tanpa bisa nolak. Makanya gak heran Rocks Pirates diisi dengan bajak laut yang kuat-kuat banget. Di chapter ini kita juga diperkenalkan beberapa anggota Rocks Pirates yang belum pernah muncul sebelumnya dengan jelas. Contoh seperti Wang Ji atau Ochoku yang mirip banget dengan Karibo. Ochoku adalah orang yang dikalahkan Blackbeard pada insiden Rocky Port untuk merebut Pulau Hachinosu. Selain itu ada Ganzui yang disebut sebagai sang penyelundup hingga gangster bernama Don Marlon. Jujur momen ini bener-bener bikin nostalgia banget karena permainan yang dimainkan Rocks sama persis dengan permainan yang dimainkan Luffy ketika melawan Foxy Pirates. Oke, lanjut ya. Satu-satunya orang yang gak berhasil direkrut Zebek adalah Harald. Zebek mengajak Harald untuk melawan pemerintah dunia karena Zebek tahu pemerintah selama ini tidak mendengarkan Harald. Harald menolak karena jika dirinya bergabung ke kelompok kriminal seperti Rocks Pirates, hal itu akan merusak hubungan baik yang selama ini dia buat dengan negara lain.
Di sisi lain, ketika Zebek menjelaskan tujuannya yang ingin menjadi raja dunia, Loki yang mendengarnya langsung mengagumi Zebek. Usia Loki saat itu adalah 15 tahun, otomatis jika dikonvert ke umur manusia biasa itu 5 tahun. Momen ini sama seperti Luffy ketika melihat Shanks dan langsung mengaguminya. Bahkan saking ngefansnya sama Zebek ketika dewasa, pakaian Loki bener-bener sama persis dengan pakaian Zebek. Menurut gua, chapter ini overall keren banget, terutama pertemuan Zebek dan Imu. Coba komen dong menurut kalian apa sih tujuan Zebek menemui Imu. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue semangat bikin video.